4 putaran terakhir MotoGP musim 2024 akan dimulai akhir pekan ini di Grand Prix Australia, meskipun Marc Marquez dan tim GP23 lainnya menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Mesin motor GP23 milik Marquez yang dikelola Gresini mengalami kerusakan yang spektakuler saat Grand Prix Indonesia di Mandalika hampir 3 minggu lalu. Meskipun tidak ada penjelasan resmi dari Ducati tentang mengapa mesinnya rusak, laporan pertama dari Res dan sekarang Gazette dello Sport telah menyalahkan roda gila. Roda gila baru dipasang pada mesin GP23 beberapa waktu lalu dalam beberapa putaran terakhir untuk membuat motor lebih halus. Karakteristik pengereman mesin GP23 telah menyebabkan masalah bagi pembalap seperti Marco Bezzecchi tahun ini, di mana pembalap Italia ini tidak dapat memanfaatkan kekuatannya dalam pengereman dan juga mengalami understeer di tikungan. Perbaikan pada motor ini bertepatan dengan peningkatan performa Bezzecchi di paruh kedua musim ini dengan hasil 6 besar di setiap Grand Prix sejak Aragon, termasuk posisi keempat di putaran Emilia-Romagna. Marquez tentu saja telah memenangkan 2 Grand Prix di paruh kedua musim ini. Setelah kegagalan mesinnya di Indonesia, Ducati diperkirakan kembali ke setup roda gila yang digunakan sebelumnya karena takut setup yang baru akan menyebabkan ledakan. Meskipun tampaknya tidak mengurangi daya saing Marquez di Grand Prix Jepang, dengan pembalap Gresini itu naik podium di kedua balapan. GP23 terbaik berikutnya adalah Bezzecchi yang berada di urutan ke-7 lebih dari 15 detik dari pembalap Gresini. Menurut lembar alokasi mesin resmi yang disediakan oleh Dorna Sports, Marquez telah kehilangan 2 mesin dari 7 mesin yang diizinkan untuk digunakan saat ini. Karena kalender 2024 yang diterbitkan sebelum dimulainya balapan pertama menampilkan 21 putaran, mesin ke-8 akan tersedia untuk Marquez dan pembalap non-konsesi lainnya, tetapi tidak sampai Grand Prix Malaysia. Kedua pembalap VR46 berada di posisi yang sama, meskipun Bezzecchi hanya kehilangan 1 mesin dari jatahnya dibandingkan dengan 2 mesin milik Fabio Di Giannantonio. Alex Marquez juga telah kehilangan 2 mesin dari jatahnya. Valentino Rossi telah diberitahu bahwa mengkritik Marc Marquez tidak akan membantu. CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, telah mengarungi dampak dari omelan terbaru Rossi terhadap Marquez. Rossi membuka kembali luka tahun 2015 dalam sebuah penampilan podcast di mana ia tetap pada klaimnya yang sudah berusia 9 tahun bahwa Marquez bersekongkol melawannya dan membuatnya kehilangan gelar juara. Saya tidak tahu, tapi saya pikir akan lebih baik membiarkannya, kata Ezpeleta kepada AS. Itu sudah lama sekali. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagi saya, bagus jika Marc tidak mengomentari pernyataannya. Jelas, saya bukan orang yang bisa memberitahu Valentino apa yang harus dia lakukan atau tidak lakukan, tapi saya rasa tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Saya belum membicarakan hal itu dengan Valentino dan saya sangat menghormatinya dan berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan untuk olahraga kami.
Saya pikir tidak perlu bagi saya untuk mengatakan itu, tapi jika dia percaya, biarkan dia mengatakannya. Marquez menolak untuk terseret ke dalam kritik Rossi saat diminta untuk memberikan tanggapan. Marquez telah kembali ke dalam persaingan gelar juara musim ini sejak meninggalkan Honda dan beralih ke Ducati. Penampilannya telah membuatnya dipromosikan dari Gresini ke tim pabrikan pada tahun 2025. Dan dia telah memenangkan Grand Prix pertamanya dengan mesin Ducati yang menurut Espeleta akan menguntungkan MotoGP secara keseluruhan. Tahun lalu sudah cukup menyenangkan, tapi jelas bagus jika ada lebih banyak pesaing, kata Espeleta. Marquez adalah salah satu figur dalam sejarah kejuaraan dan jika dia ada di sana, jelas itu lebih baik. Manajer tim Ducati Davide Tardozzi yakin Marc Marquez akan membawa level tim ke level yang lebih tinggi saat ia bergabung dengan tim pabrikan MotoGP pada tahun 2025. Promosi Marquez ke tim Ducati tahun depan merupakan gebrakan terbesar dalam bursa pembalap 2025 setelah sang juara dunia 8 kali itu memilih untuk tidak mengendarai motor pabrikan di Pramac. Menghadapi ancaman kehilangan Marquez ke pabrikan lain, dengan pembalap Spanyol itu menerima tawaran dari KTM Ducati mengubah keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin. Hal ini memaksa runner-up kejuaraan 2023 dan pemimpin klasemen saat ini untuk menandatangani kontrak dengan Aprilia, sementara Pramac akan bergabung dengan Yamaha untuk tahun 2025. Setelah menang 3 kali dengan motor GP23 milik Gresini musim ini, tidak diragukan lagi bahwa Marquez akan kompetitif di tahun 2025 sebagai pembalap pabrikan. Tardozzi yakin Marquez akan meningkatkan level tim pabrikan Ducati dan juga memunculkan daya saing yang lebih tinggi dari sang juara dunia, Francesco Bagnaia. Saya pikir Marc akan membawa level tim menjadi lebih tinggi, kata Tardozzi kepada media MotoGP bulan lalu. Karena dengan adanya persaingan di dalam tim persaingan yang bagus itu berarti para pembalap harus berkolaborasi di dalam tim selama latihan. Sementara kita tahu bahwa ketika mereka berada di atas aspal, itu tergantung pada mereka untuk menunjukkan siapa yang terbaik atau siapa yang bisa menang. Kami tidak akan menghentikan siapapun dalam performa mereka, seperti yang tidak kami lakukan sekarang. Tapi bagaimanapun juga, saya pikir Marc akan menjaga level tim tetap tinggi dan akan membantu Pecco untuk menjaga daya saingnya tetap tinggi. Ducati dijamin akan memenangkan gelar juara dunia pembalap tahun ini dengan 4 pembalapnya yang masih bersaing ketat. Namun dengan terpaut 81 poin dari Marquez dan Enea Bastianini 79 poin di belakang Martin, perebutan gelar juara kini menjadi pertarungan dua kuda antara Bagnaia dan Martin. Hanya 10 poin yang memisahkan Bagnaia dan Martin menuju Grand Prix Australia akhir pekan depan. Sementara dilaporkan pada hari Kamis bahwa Ducati kini telah menghentikan pengembangan GP24 untuk memastikan persaingan yang seimbang.
Dalam seri terbaru ini, DAZN menganalisis Marc Marquez, mulai dari sejarahnya di Honda dan kecelakaan serius yang dialaminya hingga kemenangannya saat ini. Di dalamnya, Izaskun Ruiz dan Alex Triville menganalisis perjalanan sang pembalap. Dengan menyebutnya Sang Phoenix, mereka memberi kami konteks tentang bagaimana dia bangkit dari keterpurukan dari momen-momen buruk di musim-musim sebelumnya. Setelah 17 musim di kejuaraan dunia dan 8 gelar juara dunia, Marquez mampu mengatasi periode buruk tersebut dan kembali fokus pada satu tujuan, memenangkan kejuaraan dunia MotoGP lagi. Memang dia memilih jalan yang sulit, tapi dia selalu berusaha meningkatkan data untuk mencapai puncak. Tapi Marc tetaplah Marc, sungguh luar biasa apa yang telah ia capai. Dan saya pikir hari ini kita bisa mengatakan bahwa dia siap untuk menang lagi, kata Triville. Pertama-tama saya akan mengutamakan upaya fisik yang telah ia lakukan. Banyak operasi pada lengannya dan diplopia. Kemudian ia harus mengambil keputusan untuk meninggalkan tim yang telah menjadi keluarganya, sangat berbahaya untuk mengendarainya selama 1 musim lagi. Namun hal itu tidaklah mudah. Setelah itu, mereka menunjukkan kepada kami sebuah video yang berisi berbagai kesaksian dari orang-orang di sekitar Marquez, di mana mereka memberikan pendapat mereka tentang pembalap tersebut dan gaya membalapnya saat ini gaya membalapnya. Sebuah tontonan. Pada hari dia mengubah DNA-nya, kita akan berhenti melihat Marc, kata Emilio Alzamora. Setelah itu, kita bisa melihat wajah-wajah familiar lainnya seperti Paul Espargar atau Jorge Martinez Aspar yang terakhir mengatakan bahwa ini bukan hanya tentang motornya, tapi juga tentang pembalapnya. Itu berarti dia masih lapar. Dengan menggunakan simulator, Triville menganalisis perubahan utama yang harus dilakukan Marc untuk beradaptasi dengan Ducati. Dia telah memoles gaya berkendaranya. Dia telah memahami dengan baik apa yang dibutuhkan Ducati untuk melaju dengan cepat. Dia agresif, tetapi dia lebih halus di atas motor. Posisi Marc di Honda saya lihat lebih agresif, bertarung bahkan dengan motornya. Tampaknya dengan Ducati, bobotnya lebih jauh ke belakang, jadi dia memiliki lebih banyak daya cengkeram saat keluar dari tikungan. Motor ini sedikit lebih bergaya klasik, lebih mudah. Itu hanya nuansa, detail-detail kecil. Mengenai tikungan dan posisi lengan pembalap, Triville berkomentar, Marc selalu lebih baik di tikungan kiri, tetapi sejak kecelakaan itu perbedaannya sangat kecil. Kami harus mengatakan bahwa Marc adalah penggagas penyelamatan orang yang mulai mengeluarkan sikunya. Ketika kecelakaan itu tampaknya tidak dapat diatasi, dia menyelamatkannya. Hal itu membuat kami memiliki banyak kenangan, terutama dari para pembalap yang sudah mengira dia terjatuh, tetapi dia bangkit. Tahun ini, Marc terus menjadi salah satu pembalap yang paling sering terjatuh. Sesuatu yang juga terjadi padanya di hari-hari terakhirnya bersama Honda. Marc suka memimpin di barisan terdepan, dan dia selalu mencari batas itu. Jadi, dia mengalami banyak kecelakaan. Saat ini ia memiliki salah satu motor terbaik, tetapi ia masih memimpin dalam hal jumlah kecelakaan. Untungnya ini lebih banyak terjadi saat latihan dan tidak terlalu banyak saat balapan. Tapi dia adalah seorang juara, apa yang bisa Anda katakan padanya? Marc agresif, dia cepat, dan dia menyukainya. Tapi dia semakin baik dalam hal itu. Pembalap Ducati Lenovo Enea Bastianini merasa frustrasi usai gagal memperjuangkan podium pada balapan MotoGP Jepang 2024. Bastianini kali ini harus rela diasapi Marc Marquez walau keduanya sempat dekat hanya dengan gap 0,5 detik pada 6 lap terakhir. Marquez sebenarnya memiliki keunggulan jarak yang cukup nyaman atas Bastianini dengan hampir 1 detik.
Akan tetapi pembalap asal Cervera, Spanyol itu melakukan kesalahan dengan melebar di tikungan 1. Hal itu kemudian memberikan peluang untuk Bastianini menyerang Marquez dalam perebutan tempat ketiga. Namun Bastianini yang biasanya dikenal pandai dalam mengatur ban dengan mampu cepat jelang balapan berakhir justru berakhir antiklimaks. Kecepatan Marquez juga stabil hingga berhasil mempertahankan gap 0,5 detik itu sampai garis finish. Bastianini mengaku frustrasi sejak awal balapan saat ia harus merosot ke posisi 7 pada putaran pertama setelah start dari urutan keempat. Saya frustrasi karena lap pertama tidak berjalan seperti yang saya harapkan, ucap pembalap Ducati berusia 26 tahun itu. Pertama, Brad Binder menyalip saya, lalu Marc Marquez dan Jorge Martin menghalangi saya. Kami memasuki tikungan 11 bersama-sama dan dalam kekacauan itu saya tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dan saya juga tidak memiliki titik acuan karena turbulensi, kata Bastianini, seperti yang dilansir Bola Sport dari Speedweek. Meski begitu, Bastianini berjuang untuk kembali ke depan dengan berhasil menyalip Brad Binder. Gaya Binder sangat spesial, ia mengerem dengan keras hingga di tengah tikungan. Jika saya mengikutinya, ucap Bastianini. Saya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena kami tidak bisa mengimbangi saat kami mengembalikan motor ke posisi tegak dan saat pertama kali berakselerasi, jelasnya. Saya mencoba segalanya untuk menyerang dengan rem, tapi saya menyalahgunakan ban depan saya. Ban menjadi panas, tekanan anginnya melambung tinggi. Sulit untuk mengatur paruh kedua balapan karena saya juga mengalami masalah dengan ban belakang. Saya tidak terlalu lambat, tapi saya juga tidak bisa beralih ke ritme yang baru, ujarnya. Pada akhirnya hal itu tidak cukup untuk menjaga jarak dengan Marc Marquez untuk merebut posisi ketiga dari pembalap Spanyol itu. Bastianini respek terhadap Marquez yang mengatakan bahwa juara dunia MotoGP 6 kali itu diketahui juga tidak lambat. Pada fase akhir saya merasa nyaman dengan motor, tapi sudah terlambat untuk bertarung memperebutkan podium, lanjut Bastianini. Saya cepat dan dekat, tapi seperti yang kita tahu, Marquez juga tidak lambat, tutur Bastianini. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez merasa bahwa Francesco Bagnaia atau Jorge Martin akan membuat kesalahan di akhir musim. MotoGP 2024 telah menuntaskan balapan ke-16 pada akhir pekan kemarin di Mobility Resort Motegi, Jepang dengan performa sempurna Francesco Bagnaia. Rider andalan tim pabrikan Ducati tersebut berhasil menorehkan poin sempurna baik pada sesi sprint race dan balapan utama. Dengan 2 kemenangan yang didapatkan Bagnaia di MotoGP Jepang 2024 kemarin membuatnya semakin tipis mengejar Jorge Martin. Andalan Pramac Racing yang memegang puncak klasemen sementara tersebut tidak cukup menggigit setelah mengawali lomba dari urutan ke-11. Pembalap asal Spanyol tersebut finish di urutan keempat dalam sesi sprint atau balapan mini, sedangkan Maynard dia finish di tempat kedua.